Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh bersama-sama kembali beribadah, merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan biarlah sukacita Natal itu tidak berkurang meskipun kita beribadah online. Kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita buka hati kita, dan biarlah kita benar-benar fokus memuji dan menyembah, bahkan mendengarkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita boleh mengawali ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau datang buat kami. Engkau lahir meninggalkan segala kemuliaan-Mu menjadi manusia, membawa terang keselamatan, membawa terang pengharapan, menjadi jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan. Terima kasih. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus berdaulatlah, bekerjalah sepenuhnya atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, menolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari bersama-sama kita mau katakan, Engkaulah jalan kebenaran. Yesus Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan
sekali lagi dengan segenap hati. Katakan bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganku dalam hidupku, Kau tak pernah kecewakanku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan tiada terhitung. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam betapa besar kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kasih-Mu sempurna, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Haleluya, glory ya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembahan dan pujian kami. Kami bawa penghormatan dan pengagungan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, sama-sama kita mengangkat suara kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
yang luar biasa. Dan kami mau menyatakan sukacita dan sorak-sorai kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sekali lagi yang bersukacita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Mari bersama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diri-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diri-Ku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Yang percaya bersama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu, tiada berkesudahan. Mari jemaat katakan, oh, betapa dalam, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan kita. Amin. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami mau nyanyi glory haleluya bagi Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Semuanya glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan besar. Mari sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan besar. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan besar. Katakan sekali lagi, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan besar. Oh Yesus, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan besar. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan besar. Di dalam namanya ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Engkau firman yang menjadi manusia. Engkau datang bagi kami, umat manusia yang adalah milik kepunyaan. Kami bersyukur Tuhan. Bagi setiap jalan. Yesus Tuhan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bersama-sama katakan dengan iman percaya, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat
kuduskan dan layakkan kami. Dan singkapkan semua isi hati Tuhan, kehendak Tuhan kepada kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya ramaya mayamu. Haleluya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Haleluya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya ramaya. Haleluya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shiraramaya ramaya 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 ramaya. Shikadaya ramaya 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 ramaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syaralamataka lama sangkaya. Bapa, kami mengucap syukur. Tanpa terasa kami sudah ada di dalam penghujung tahun. Dan sebelumnya kami merayakan kelahiran Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melihat betapa Tuhan itu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah pada malam Natal ini Tuhan, kami boleh menikmati kembali setiap perkataan Tuhan.
peringatan Tuhan, teguran Tuhan, bahkan nasihat Tuhan di dalam hidup kami untuk membangun kehidupan kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan nasihat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya bahwa malam acara Natal kali ini adalah acara yang memang berbeda. Karena kita merayakan Natal di dalam situasi pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Dan sekalipun kita sudah berjalan hampir 1 tahun, sampai hari ini pun kita belum terbebas dari yang namanya virus COVID-19 ini, saudara. Dan ini merupakan sebuah perayaan Natal, kalau saya katakan perayaan Natal minimalis. Tetapi saya percaya inilah cara Tuhan. Amin, saudara. Inilah cara Tuhan. Bahwa setiap gereja mulai merayakan Natalnya dengan cara online, yang justru tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Tetapi setiap gereja menayangkan ibadah Natal mereka, perayaan Natal mereka dapat tersebar melalui online, dan itu tersebar bukan hanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan gereja kita, gereja Betani Jemaat Krian, ikut terlibat di dalam penyebaran pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah pekerjaan Tuhan. Seringkali kita merasakan bahwa kenapa kita nggak bisa bikin acara yang hebat, kenapa kita nggak bisa bikin acara yang dahsyat. Saudara, inilah kembali saya katakan, inilah cara Tuhan. Amin. Itu sebabnya biarlah setiap kita ini mengucap syukur menjadi satu bagian pekerjaan Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Kalau nggak ada COVID-19, mungkin kita hanya terbatas kepada perayaan gereja. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini, bahkan acara-acara perayaan yang dibatasi ini, saya percaya bahwa inilah kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saya ingin kita sama-sama belajar tentang kedahsyatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, sadar atau tidak disadari, seringkali kita salah memandang sebuah fokus, salah memandang sebuah tujuan dalam peribadahan kita. Itu sebabnya ketika kita salah memandang tujuan dalam peribadahan kita, dengan berbagai macam hempasan, berbagai macam tekanan-tekanan di dalam dunia ini, maka kita akan melihat bagaimana keadaan kita yang sebenarnya di dalam hidup kita. Bagaimana keadaan kita yang sebenarnya di dalam kehidupan rohani kita. Tanpa disadari bahwa COVID-19 ini menunjukkan keberadaan kita. COVID-19 ini menunjukkan tingkat pertumbuhan rohani kita. COVID-19 ini menunjukkan keadaan kerohanian kita. Amin. Kenapa kok bisa begitu? Mari kita baca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Hagai pasal yang pertama ayat yang Hagai pasal pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Mari kita baca bersama-sama. Berbunyi demikian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini, di dalam Hagai pasal yang pertama ini, di situ dikatakan bahwa pada zaman pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Nun Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada jemaat Tuhan pada zaman itu. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Tuhan, yaitu bangsa Israel pada zaman itu, yang mereka dengan menggebu-gebu berpikir bahwa mereka membutuhkan pembangunan akan rumah Tuhan. Dan sementara ketika Tuhan berkata tentang perkataan orang-orang Israel pada zaman itu, kemudian Tuhan berkata kepada mereka, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mau bangun rumahmu sendiri, tetapi kamu tidak pernah memperhatikan rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang pada masa-masa yang lalu, mereka tidak pernah berpikir betapa pentingnya membangun rumah Tuhan di dalam hidupnya. Betapa pentingnya membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa fokus yang terpenting adalah bagaimana membangun rumah kita sendiri, membangun tampilan kita sendiri. Ada banyak orang yang gak sadar pada masa-masa kejayaannya, mereka tidak pernah memikirkan sebenarnya apa yang menjadi hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Saya pernah mengembalakan sebuah gereja di Kota Batu. Dan ketika itu kami berkali-kali harus berpindah-pindah tempat karena nggak ada tempat. Pada saat itu pun saya berfokus dengan cara berpikir saya sendiri. Saya berusaha untuk mencari jalan bagaimana gereja ini bisa punya gereja permanen di dalam untuk jemaat yang ada di Kota Batu. Sehingga saya sempat katakan kepada Tuhan dalam doa saya, Tuhan, gereja ini sudah 7 tahun. Kami mengembalakan dengan sungguh-sungguh. Jemaat bertumbuh dengan baik. Saya yakin Tuhan bahwa sudah saatnya Tuhan memberikan tempat ibadah yang permanen buat jemaat yang ada di Kota Batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam benak saya itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Dalam benak saya gereja secara lahiriah ini menjadi sesuatu yang lebih penting. Sehingga
dalam proses pengembalaan, dalam proses pengajaran kepada jemaat, seringkali saya hanya berpikir bagaimana saya bisa membangun gereja secara jasmani, secara lahiriah. Tetapi tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Sampai pada suatu saat ketika saya berdoa dan saya menunjukkan kepada Tuhan bahwa jemaat ini sudah 7 tahun beribadah dan kami belum mendapatkan tempat ibadah. Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa yang terangkat bukan gerejanya, tapi yang terangkat adalah jiwanya. Amin, saudara. Sampai Tuhan ingatkan kepada saya, kalau toh harus berpindah-pindah, dan berpindah-pindah itu membangun iman jemaat makin hari makin percaya kepada Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, Tuhan katakan kepada saya, bukankah itu lebih baik daripada membangun rumah ibadah secara jasmani di dalam hidup kita? Dan pada Natal ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, kita tidak sedang difokuskan untuk membangun perkara-perkara jasmani. Kekristenan tidak terfokus kepada membangun perkara-perkara yang lahiriah, kesuksesan yang lahiriah, keberhasilan yang lahiriah, kekayaan secara lahiriah, dandanan-dandanan yang lebih mewah, lebih baik. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan memfokuskan kepada pembangunan manusia rohani kita. Amin, saudara. Sehingga kalau boleh dikatakan, Tuhan katakan demikian kepada jemaat yang adalah bangsa Israel. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini menjadi pertanyaan yang penting, saudara. Ketika persoalan demi persoalan pandemi ini muncul, saya melihat banyak rumah tangga yang runtuh di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saudara, saya seringkali melihat ada teman-teman itu kalau gerejanya online itu seneng-senengnya dia. Lalu ketika mulai ibadah dia cuma lihat sebentar, habis itu dimatikan lagi. Yang penting sudah watching. Kok habis watching dimatiin? Saya tanya demikian kepada mereka. Ya nanti besok-besok kan masih bisa dilihat, Pak. Nek eling. Kalau ingat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memfokuskan pembangunan rumah Tuhan lebih penting daripada membangun rumah yang lahiriah di dalam kehidupan jemaat. Gereja bukan tempat pendeta memotivasi jemaat, tetapi gereja tempat hamba-hamba Tuhan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupannya, sehingga tumbuh yang namanya kepercayaan iman kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Sehingga ketika tantangan demi tantangan itu muncul, kesukaran demi kesukaran itu muncul, kita tidak menjadi orang-orang yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, pertumbuhan rohani itu akan menjadi terbukti. Fokus kepada pembangunan manusia jasmani atau pembangunan kepada manusia rohani itu akan terbukti. Sehingga tidak heran kalau hari-hari ini kita mengalami chaos ada di mana-mana. Kalau hari-hari ini kita mengalami pertentangan, saling melaporkan, saling membual, saling merasa dirinya paling benar. Kalau saudara saksikan di televisi, saudara melihat masing-masing merasa saling lebih benar daripada yang lain. Terjadi chaos di mana-mana. Ini disebabkan kenapa? Karena orang nggak pernah sadar bahwa pembangunan rumah Allah, pembangunan manusia rohani itu lebih penting daripada pembangunan kehidupan secara jasmani. Banyak orang mengejar kedudukan, banyak orang mengejar kekuasaan, banyak orang mengejar kekayaan, yang justru membuat segala sesuatu menjadi hancur, segala sesuatu menjadi berantakan, sehingga dikatakan di dalam kitab Hagai itu, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kembali Tuhan mengingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Apa yang mesti diperhatikan? Yang harus diperhatikan itu adalah esensi kekristenan kita, pertumbuhan rohani kita. Kita seringkali memandang lebih penting mengurusi persoalan-persoalan yang jasmani daripada persoalan-persoalan yang rohani. Dan pada saat perayaan Natal ini saya mengingatkan, kembali kepada esensi kekristenan kita. Amin, saudara. Bahwa kehadiran Yesus Kristus itu, kelahiran Yesus Kristus itu membawa kita kepada esensi kekristenan kita yang sebenarnya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk mulai berbalik, lebih memfokuskan diri kepada pembangunan manusia rohani daripada pembangunan manusia jasmani. Pak, ngurusi pembangunan gereja itu apa salah? Enggak salah. Tetapi tetap fokusnya adalah membangun manusia rohani. Pak, punya program dengan peralatan multimedia yang begini hebat itu apa salah? Enggak salah. Tetapi tetap fokusnya adalah pembangunan manusia rohaninya. Sampai ketika pada suatu saat saya melihat ada banyak jemaat yang kemudian bertumbangan secara rohani. Mereka jatuh di dalam dosa seksual, mereka jatuh di dalam persoalan-persoalan rumah tangganya, bahkan persoalan-persoalan keuangannya. Yang seringkali terlintas dalam pikiran saya cuma begini, sebetulnya yang diajarkan gereja itu apa sih? Karena saya percaya 80-90% kehidupan kita seharusnya menjadi tanggung jawab gereja. Amin, saudara. 80-90% seharusnya kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita menjadi tanggung jawab gereja. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa aku sebagai tukang bangunan yang cakap bertanggung jawab kepada pertumbuhan rohani
jemaat. Karena esensi kekristenan kita itu adalah esensi membangun manusia yang rohani. Ada seorang anak rohani saya bilang begini, mestinya gereja ngajarin bagaimana cara pakai uang ya Pak ya. Supaya keuangan jemaat itu jadi lebih baik. Saya mau beritahu, yang diajarkan gereja bukan bagaimana cara memakai uang. Yang diajarkan oleh gereja bagaimana mematahkan kuasa keserakahan karena dosa di dalam kehidupan manusia. Sekalipun orang sudah punya amplop untuk keperluan masing-masingnya tiap bulan di dalam rumah tangganya. Jadi kalau udah terima gaji, langsung dimasukkan amplop, ini uang PLN, uang air, uang sekolah, uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan keserakahannya, semua amplop jadi kosong, hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Amin, saudara. Itu sebabnya gereja bukan mengajarkan bagaimana cara memakai uang, tetapi gereja mengajarkan bagaimana mematahkan hubungan pribadi dengan dosa dan kembali kepada Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kasih Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kembali kepada Allah, membangun persekutuan dengan Allah, membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan memberikan tempat kepada Tuhan Yesus berdaulat seutuhnya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak orang pintar mengajarkan bagaimana caranya mengendalikan uang. Tapi hanya ada satu cara mengendalikan kehidupan saudara dan saya, yaitu membangun persekutuan dengan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Membangun persekutuan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan dengan sengaja mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Karena kita justru sudah terlepas jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena kesombongan kita. Kita sudah terpisah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memfokuskan diri kita kepada pembangunan rohani, pertumbuhan rohani kita. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, unity in God's love, it's more important than everything. Sehingga Nabi Hagai mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Amin, saudara. Hampiri Tuhan. Kembali. Saya suka judul Natal kali ini. Unity in His love. Membangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Itu lebih penting daripada pembangunan manusia jasmani kita. Itu sebabnya saudara kekasih Tuhan, Natal ini adalah Natal pengharapan. Yesus Kristus sudah lahir bagi kita. Yesus Kristuslah jalan kepada keselamatan. Yesus Kristuslah yang mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terpisah karena dosa di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kita mulai mengalihkan fokus kita bukan kepada persoalan yang jasmani, tetapi kepada pertumbuhan rohani. Maka saya percaya jemaat gereja Betani Indonesia, jemaat Krian akan menjadi jemaat yang luar biasa, kuat, tangguh, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian. Kita
Kita akan pujikan pujian Malam Kudus. Haleluya. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di hadapan-Mu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan sebagai kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, kami umat-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus mengubah fokus kami. Tidak berfokus kepada pembangunan manusia jasmani kami, tetapi kami fokus membangun pembangunan manusia rohani kami, supaya benar-benar hidup kami boleh menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan bukan hanya mempermuliakan Tuhan, tetapi kami menjadi hidup yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami bisa hanya karena Tuhan, kami mampu hanya karena Tuhan, kami mempunyai kekuatan hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, dan Natal ini kami menyadari kalau selama ini kami hidup di dalam kehidupan yang tidak berfokus kepada pembangunan rohani. Hari ini kami akan berubah Tuhan, karena kami tahu tantangan-tantangan yang sudah datang bertubi-tubi di dalam hidup kami hampir 1 tahun ini Tuhan. Kami tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi kami percaya melalui Natal ini Tuhan, kami punya sebuah kepastian. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kesatuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, membangun kehidupan kami makin hari makin lebih baik, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin disempurnakan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam gereja Betani Indonesia, jemaat Krian ini Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh dengan benar, biarlah mereka bertumbuh secara natural dengan baik, karena persekutuan mereka dengan Tuhan, karena pengajaran yang dibangun di dalam hidup mereka,
yang membangun persekutuan mereka dengan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kami tahu Tuhan bahwa pembangunan gereja kami ini pun atas kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap anak-anak-Mu yang menjadi panitia pembangunan dan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam hidup mereka. Karena kami percaya hanya karena Tuhan segala sesuatunya terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yang sudah mengembalakan gereja Betani Indonesia Jemaat Krian ini Tuhan. Biarlah kekuatan yang sempurna, penghiburan yang betul-betul luar biasa menyertai Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Betsy Wahyudi, menjadikan Ibu ini menjadi gembala yang benar-benar memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat Gereja Betani Indonesia Jemaat Krian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Kami serahkan segala sesuatu yang kami kerjakan di Gereja Betani Indonesia Jemaat Krian ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat kasih dan damai sejahtera daripada Allah yang menyertai kita semuanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kepada seluruh jemaat Gereja Indonesia, Gereja Betani Indonesia Jemaat Krian, kami seluruh pengerja, Ibu Gembala mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin.